Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Iman Lubis, dosen manajemen keuangan statistik ya. Untuk semester ini saya yang manajemen keuangan dan statistik. Oke, sekarang saya akan membahas tentang investasi. Investasi itu dilakukan untuk kepada barang yang menghasilkan arus kas di masa depan ya. Contoh kayak pabrik, tanah, gedung, mesin ya. Arus kas itu tuh bagi atas 3 kalau di modul ini: initial cash flow atau modal awal pembelian barang investasi, kedua operational cash flow, pengembalian arus kas, dan terminal cash flow keseluruhan arus kas yang sudah masuk ya. Metode pembelian investasi itu ada 5, ada ARR, PBP, NPV, PI, dan IRR ya. Nah, soalnya kalian sudah tahu. Sekarang kita coba hitung ininya. Ya, kalau soal ini pasti ada penjualan sebagai arus kas masuk, ada investasinya, dan di sini menggunakan metode garis lurus 5 tahun ya. Dengan nilai residu 100.000 ya. Makanya nilai penyusutannya 450.000 dikurang 100.000 dibagi 5. Kenapa? Karena dikeluarkan 50.000 modal kerja. Modal kerja itu bukan masuk ke dalam investasi jangka panjang, tapi masuk ke dalam investasi jangka pendek ya. Ya, lanjut. Ya, tinggal kita buat BP buat laporan laba ruginya ya. Biaya variabel 140.000 dari mana? Ada di soal 40% dari penjualan ya. 0,4 dikali penjualan ya. 0,4 dikali 350.000 ya. Oke. Biaya tetap penyusutan 15.000 ada di soal 15.000 ya. Nih 15.000-nya ya. Kemudian penyusutan 70.000 dari pembagian ini ya. Kalau ada modal kerja itu dikeluarkan. Kenapa? Karena modal kerja itu bukan bagian dari investasi jangka panjang ya. Dia hanyalah bagian dari investasi jangka pendek untuk operasional ya. Lanjut. Total biaya adalah jumlah dari biaya variabel non penyusutan dan biaya tetap penyusutan. Jadi sampai sini ya. Sampai sini aja ya. Lalu dikurangilah 350 dikurangi total biaya, hasilnya 125.000 ya. 125.000. Pajak netonya 30% ada di soal. Tadi laba netonya 125 dikurangi 37.500. Hasilnya adalah 87.500 ya. Nah, penyusutan tadi ditambahkan lagi ke sini ya. Ini ditambahkan ke sini. Hasilnya adalah 157. Begitu seterusnya ya. Tahun 2, tahun 3, tahun 4. Berbeda adalah di tahun kelima. Kenapa? Tahun kelima harus dimasukkan lagi nilai residu dan nilai modal kerja ya. Oke, jadilah kas neto. Oke, menghitung ARR ya. ARR adalah rata-rata laba pajak selama 5 tahun dibagi dengan rata-rata investasi. Karena di sini laba netonya tinggal dijumlahin dibagi 5 dibagi dengan nilai investasi 500.000 ditambah nilai residu 100.000 dibagi 2. Gitulah kira-kira ya rata investasi. Ya, tinggal dibagi 101 dibagi 300 0,34. Sedangkan dia punya laba harapan. Mengharapkan investor mengharapkan 20%. Wah, sedangkan sini dapat 30%, berarti cocok. Pas ya. Kedua, metode payback period. Ini tinggal dikurangi saja dengan kas neto yang ada di sini ya, yang laba ditambah dengan penyusutan ya. Oke ya, tinggal ditambah ya. Aduh, tadi saya buat video, saya 2 kali buat video nih setiap video, karena rupanya kalau terlalu jauh ngambil suara gitu, nggak ada dekat mikrofon handphone, rupanya jadi nggak kedengeran ya suara kita ya. Oke, lanjut.
Tas neto 157 tinggal dikurang-kurangin aja ya. Ternyata di tahun ketiga itu cuman menghasilkan 14.900. Jadi di tahun keempat di bulan pertama itu sudah lunas ya. Tahu dari mana? Tinggal 14.900 dibagi dengan 182.700. Dari mana 182.700? Dari arus kas neto tahun keempat ya. Karena kan dia udah ke tahun keempat kan. Oke. Lanjut. Jadi 1 bulan ya. Proyek berarti kalau nggak sampai 5 tahun diterima, tapi kalau lebih dari 5 tahun ditolak. NPV. Nah, NPV ini berarti kas netonya dikali. Kali ini kan nggak dikalikan apapun, tinggal dikurangi. Kalau NPV dikalikan dulu sama discount rate atau present value. Nah, ini ada di pertemuan keempat nilai waktu uang ya. Ini rumusnya adalah 1 ditambah 1 plus R dipangkat N. Contoh ya, di tahun pertama 1 dibagi 1 ditambah 0,2 ya. 0,2 ya, bukan 0,34. 0,34 itu ARR. Tapi harapan investor 0,2 pangkat 1. Hasilnya adalah 0,833. Ya dapat ya. Contoh lagi yang kedua. 1 dibagi 1 ditambah 0,2 dipangkat 2. Berarti tahun kedua nih ya. Hasilnya sama dengan 0,694. Boleh dihitung sendiri ya. Bisa dihitung sendiri. Lanjut lagi. Hasilnya adalah 564. Wah, ternyata 564 ini lebih besar daripada 500. Berarti dia untung. Berarti layak dilaksanakan. Gitu. Gimana kalau PI? PI 564 dibagi 500 ya. Sama dengan 1,13 ya. PI lebih besar dari 1. Nah, berarti layak dilaksanakan. Gimana IRR? Karena ini layak dilaksanakan berarti laba ini di atas 20% nih. Nah, berapa persen sih? Nah, kita hitung PV netonya yang 20% dulu di awal kan udah dihitung. Berarti sekarang kita hitung yang di atas. Kenapa nggak di bawah? Karena kan kita untung. Nah, kalau kita rugi balikin ke bawah ya, itu bedanya ya. Tujuannya adalah mencari kalau IRR berapa, tingkat harapan berapakah kas netonya menjadi 0. Kalau dihitung ya di sini dilihat 64657 dibagi dengan 564657 dikurang 448029 ya. Selisihnya ya, nyari selisih. Ternyata dan 30% dikurang 20% gitu. Hasilnya adalah 20% ditambah berapa? Tambah 5,54. Hasilnya 5,54%. Nanti kalau kita ganti ininya 25,54 terus di sininya 1 dibagi 1 plus 0,2554 pangkat 1 itu pasti 0 hasilnya. 2, 3 pasti 0 hasilnya ya. Oke, baik, terima kasih. Sudah 8 menit. Nanti untuk yang kedua ini saya akan ajarkan di pertemuan ke-9 ya. Nanti mungkin saya kasih contoh soal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.